dalam keadaan yang baik ya. Nah, hari ini gak terasa ya adik-adik ketemu lagi dengan Kak Vita. Dalam apa adik-adik? Kita mau ngapain pagi ini? Betul sekali, kita mau ibadah sekolah minggu ya adik-adik. Hari ini kita masih ibadahnya secara online, tapi minggu depan mungkin kita sudah bisa ibadah sekolah minggu secara onsite ada di gereja. Tapi tergantung kelas kalian masing-masing. Nanti bisa diumumkan di grup komisi anak dan akan diumumkan oleh kakak-kakak pendamping ke jemaat anak menyusul ya. Nah, adik-adik semua, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, yuk Kak Vita mau ngajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Sudah? Kita lipat tangan, tundukkan mata sejenak, kita mau berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengumpulkan kami Tuhan secara online untuk mengikuti ibadah sekolah minggu GKI Anak Tuhan. Tuhan, kiranya apapun yang akan kami dengar, akan kami lihat, dapat menjadi pembelajaran di dalam hidup kami. Dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Kak Vita tetap dengan keadaan berdiri, kita mau bernyanyi I Love You Jesus. Yang bisa di rumah, bisa diikuti ya. Yang cinta dengan Tuhan Yesus? Kak Vita dong. Adik-adik di rumah pasti juga mencintai Tuhan Yesus. Benar nggak? Dengan lagu yang tadi kita nyanyikan bersama-sama, pujian yang kita nyanyikan bersama-sama, kita bisa mengenal bahwa oh, kita ini cinta ya sama Tuhan Yesus. Oke, nah adik-adik, Kak Vita mau tanya nih sesuatu sama adik-adik semua. Adik-adik pernah nggak, di rumah pasti punya televisi ya, pernah nggak melihat superhero yang bernama Spider-Man? Wah, yang bernama Superman. Atau yang sekarang ini lagi mungkin adik-adik semua itu pasti tahu ya, Hulk. Wah, yang badannya hijau, pasti tahu ya. Nah, adik-adik, superhero yang tadi sudah Kak Vita bilangin tadi itu adalah superhero yang punya kekuatan super, memberantas kejahatan. Tapi adik-adik pernah nggak berpikir, kira-kira Kak, ada nggak ya superhero yang bisa memberantas kejahatan di dunia nyata? Jadi nggak cuma di TV aja. Spider-Man yang bisa melawan kejahatan yang ada di dunia nyata ini loh. Ada nggak ya kira-kira? Atau Hulk yang besar gitu, yang bisa memberantas kejahatan, itu ada nggak ya kira-kira di dunia nyata? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa menebak nggak? Siapa ya superhero yang bisa
bisa melawan banyak musuh, melawan orang jahat, dan kita bisa jadi anak yang hebat. Kira-kira siapa ya? Penasaran nggak ya adik-adik semua? Oh, pastinya adik-adik di rumah penasaran ya. Apalagi adik-adik yang masih kelas pisan atau kelas tigris pasti penasaran kira-kira apa ya? Atau siapa ya yang bisa membasmi kejahatan itu? Yang bisa melampaui batas manusia, aku bisa segalanya. Oke, yang mau tahu jawabannya, kita dengarkan firman yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Kak Elis ya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman, Kak Vita mau menyanyikan satu buah lagu lagi. Yo, Tuhan Yesus tidak berubah. Shalom, shalom, shalom. Wah, apa kabar semua? Senang hari ini kita bisa berjumpa lagi. Walaupun kita masih berjumpa secara virtual, tapi kakak sangat senang, sangat bersuka cita karena bisa menyapa adik-adik semua di hari ini. Ya adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita semua siapkan hati kita duduk dengan tenang, kita lipat tangan, lalu kita berdoa. Kakak akan memimpin doa, adik-adik semua duduk dengan tenang dan mengikuti. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk sukacita yang melimpah yang Tuhan berikan bagi kami di hari ini. Terima kasih juga kami bersyukur Tuhan bahwa kami masih diberikan kesempatan untuk kami datang beribadah, memuji Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan Yesus, berkatilah kami semua yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan berkatilah hati kami, pikiran kami, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu dan kami boleh diberkati, bahkan dikuatkan oleh firman-Mu. Karena itu kami mau menyerahkan waktu pemberitaan firman di saat ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik dikasihi oleh Tuhan, cerita kita di pagi hari ini kita akan membaca bersama-sama dari kitab Kisah Para Rasul. Ya, adik-adik tahu di mana kitab Kisah Para Rasul? Iya, kitab Kisah Para Rasul ada di Perjanjian Baru. Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Semua sudah mendapatkannya? Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal yang
kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Ya, kita akan membaca firman Tuhan, kita akan menyimaknya bersama-sama. Adik-adik bisa menyimak tayangan berikut ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, judul cerita untuk kita di pagi hari ini adalah Menembus Batas. Wih, judulnya aja udah hebat ya, Menembus Batas. Nah, adik-adik tahu gak apa artinya menembus? Menembus artinya melewati. Nah, misalnya nih ya, di depan kakak ada tembok yang besar yang menjadi pembatas. Nah, kakak bisa melewati itu namanya melewati batas. Tetapi kalau ada tembok yang besar di depan kakak, kira-kira kakak bisa nggak nembus tembok itu? Wah, pasti nggak bisa ya. Kalau tadi kita dengar waktu kita menaikkan pujian, tadi kan Kak Vita berkata, kalau adik-adik sering nonton televisi, tentu melihat ada banyak jagoan-jagoan, ada banyak seperti Superman, Batman. Nah, biasanya kalau di dalam cerita itu memang mereka bisa ya, mereka punya kemampuan yang luar biasa. Mereka bisa terbang, mereka bisa datang dalam waktu yang sangat singkat untuk menolong orang yang ada di tempat yang jauh. Nah, itu namanya menembus atau melewati batas. Nah, cerita kita di pagi hari ini juga berbicara tentang menembus batas. Kira-kira siapa yang bisa menembus batas? Kalau yang kita sering lihat di televisi seperti Superman atau Batman atau Captain America, itu kan cuma cerita. Itu kan cuma cerita yang tidak benar. Nah, tapi di dalam Alkitab hari ini kisah kita ada loh yang bisa menembus batas. Siapa ya? Penasaran ya?
ya yang kita dengarkan ceritanya ya adik-adik. Nah, tadi adik-adik sudah melihat tayangan tentang pembacaan kita dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 13. Nah, di situ kita melihat bahwa apa yang terjadi, ada Roh Kudus yang tercurah ketika para murid-murid sedang berkumpul. Nah, adik-adik, Roh Kudus tercurah itu disebut dengan hari Pentakosta. Jadi Pentakosta artinya hari tercurahnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus pada hari yang ke-50. Roh Kudus tercurah itu pada hari yang ke-50 ya adik-adik. Karena ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid dan banyak orang selama 40 hari. Lalu setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, 10 hari kemudian lalu tercurahlah Roh Kudus. Jadi 40 tambah 10 jadinya 50. 50 hari kemudian tercurahlah Roh Kudus. Nah, ini adalah satu peristiwa yang sangat penting sekali. Nah, kalau tadi adik-adik melihat tayangan, ketika Roh Kudus tercurah, kita lihat ada apa yang terjadi. Ada dua yang terjadi ketika Roh Kudus tercurah. Yang pertama ada apa? Ada tiupan angin yang sangat keras. Lalu yang kedua ada apa? Ada lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran yang hingga di atas kepala para murid-murid. Nah, inilah dua tanda yang menandai ketika tercurahnya Roh Kudus pada waktu itu. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan judul cerita kita di pagi hari ini, yaitu menembus batas. Wah, menembus batas apa ya? Dari kisah tentang dicurahkannya Roh Kudus ini, yang pertama adik-adik yang mau kita lihat dan kita pelajari, menembus batas hanya bisa dilakukan di sini dalam pembacaan teks kita hari ini adalah dilakukan oleh Roh Kudus. Hanya Roh Kuduslah yang bisa melewati batas-batas yang ada. Batas apa adik-adik? Misalnya batas kemampuan kita. Mungkin kita memiliki kemampuan yang terbatas di dalam kita mungkin belajar atau kita melakukan sesuatu, mungkin kita punya keterbatasan. Atau mungkin kita juga memiliki keterbatasan di dalam hal keberanian. Mungkin ada yang kita tidak berani untuk melakukannya karena kita merasa, oh saya nggak mampu. Nah, tetapi cerita kita di pagi hari ini ingin mengajarkan bahwa ketika Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus bisa menembus batas itu, bisa melewati batas itu. Jadi hal yang pertama yang kita mau melihat, ketika Roh Kudus ada, ketika Roh Kudus dicurahkan, maka hal pertama yang dapat ditembus oleh Roh Kudus adalah apa? Yang pertama di sini adalah keberanian. Nah, adik-adik, kalau adik-adik ingat cerita tentang para murid ketika Tuhan Yesus sedang mengalami penderitaan dan akan disalib, adik-adik lihat para murid ketakutan, mereka tidak ada. Bahkan ketika Tuhan Yesus disalibkan, ketika Tuhan Yesus mati, murid-murid nggak ada, mereka lari ketakutan. Mereka takut karena nanti mereka akan diperlakukan seperti Tuhan Yesus. Mereka takut kalau nanti mereka dituduh sudah mencuri mayat Tuhan Yesus. Mereka ada di dalam ketakutan para murid pada waktu itu. Nah, tetapi cerita kita di pagi hari ini adik-adik, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, para murid-murid yang tadinya mereka takut, sekarang mereka memiliki keberanian. Mari kita adik-adik kita baca, kita buka Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-31. Di sana dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa,
goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, di sini dikatakan apa? Mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Tadinya mereka takut, tetapi sekarang ketika Roh Kudus itu memenuhi mereka, ketika Roh Kudus ada bersama-sama dengan mereka, mereka jadi berani. Yang tadinya orang yang takut menjadi murid-murid yang takut, sekarang mereka menjadi murid-murid yang berani. Berani untuk memberitakan tentang firman Tuhan. Mereka tidak takut lagi, adik-adik. Itulah yang disebut dengan menembus batas. Roh Kudus mampu untuk menembus batas mereka yang tidak berani. Mereka yang ada di dalam ketakutan, mereka menjadi berani. Yang kedua, menembus batas apa di sini? Yang kedua adalah menembus batas kemampuan. Nah, adik-adik, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Kakak akan membacakan sekali lagi untuk adik-adik ya. Di sana dikatakan, mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita, orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Nah, jadi ketika Roh Kudus hadir, Roh Kudus juga menembus batas. Batas apa? Kemampuan. Murid-murid Tuhan Yesus, kalau adik-adik mengerti, adik-adik tahu, mereka juga berasal dari orang-orang yang sederhana. Bahkan ada loh yang nelayan, yang pekerjaannya nelayan. Jadi dia nggak pernah tuh belajar bahasa. Nah, tetapi ketika Tuhan Yesus hadir, ketika Roh Kudus dicurahkan, dikatakan mereka mampu loh berbahasa dalam bahasa yang lain, sehingga orang-orang yang ada di situ pada waktu itu mereka bisa mengerti apa yang diucapkan oleh murid-murid. Mereka bisa mengerti di dalam bahasa mereka. Wah, luar biasa adik-adik. Pekerjaan Roh Kudus ini memang sungguh luar biasa. Kalau bukan karena Roh Kudus, para murid-murid tidak akan mungkin bisa berbahasa dalam bahasa yang lain. Tapi karena Roh Kuduslah yang memampukan para murid sehingga akhirnya mereka mampu untuk berkata-kata dalam bahasa yang lain, dan bahkan orang-orang bisa mengerti. Bukan hanya sekedar orang-orang bisa mengerti adik-adik, tapi pada waktu itu orang-orang yang hadir, mereka juga diberkati. Bahkan kalau adik-adik lihat di dalam ayat yang selanjutnya, dalam ayat yang ke-14 sampai seterusnya, di situ dikatakan bahkan Petrus bisa berkhotbah. Dia bisa berkhotbah, dan ketika dia berkhotbah luar biasa, ada banyak orang yang diselamatkan dan percaya. Itu karena apa adik-adik? Bukan karena Petrus, bukan karena kehebatan murid-murid, tapi karena kuasa Roh Kudus yang memampukan sehingga hal itu bisa terjadi. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan kakak maupun adik-adik semua, maupun juga papa mama yang ada di rumah, bahwa ketika Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, ketika Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, maka Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk kita melakukan hal-hal yang mungkin bagi kita tidak mampu.
Mungkin itu di luar daripada batas kemampuan kita, di luar daripada batas keberanian kita. Tetapi ketika Roh Kudus ada, maka Roh Kudus akan memampukan kita. Adik-adik bisa melihat dan merasakan. Misalnya di sekolah, ketika adik-adik belajar, atau ketika adik-adik sedang mengikuti ujian, apalagi di dalam masa pandemi ketika belajar, susah karena tanpa harus bertatapan muka dengan guru, harus mengerjakan sendiri, harus bisa memahami apa ini ya yang disampaikan pelajaran melalui yang dikirimkan oleh guru-guru video, kemudian kita harus mengerjakan. Tetapi ketika kita memohon bantuan, ketika kita meminta pimpinan dari Roh Kudus, maka apa adik-adik yang kita lihat? Roh Kudus memampukan adik-adik sehingga apa? Adik-adik bisa mengerjakan apa yang diberikan oleh guru-guru. Tugas yang diberikan oleh guru-guru, adik-adik bisa mengerjakannya. Karena apa? Roh Kuduslah yang memampukan adik-adik. Demikian juga ketika adik-adik menghadapi ujian, mungkin ada yang bilang, aduh aku takut, nanti kalau nilaiku jelek bagaimana ya? Aduh aku bisa nggak ya? Tetapi ketika kita belajar, lalu ketika kita berdoa memohon pimpinan dari Roh Kudus, adik-adik kita bisa melihat apa yang terjadi. Ketika kita ke sekolah, lalu kita melihat soal-soal, kita bisa menjawab, kita bisa mengerjakan soal-soal yang ada. Karena apa? Karena Roh Kuduslah yang memampukan kita, yang memberikan kekuatan, memberikan hikmat bagi adik-adik sehingga adik-adik bisa mengerjakannya. Nah, jadi kuncinya ketika kita merasa bahwa kita tidak mampu, ketika kita merasa takut, mari adik-adik kita berdoa, minta pimpinan, minta pertolongan dari Roh Kudus. Maka percayalah adik-adik, Roh Kudus akan menolong adik-adik, akan memberikan keberanian, akan memberikan kemampuan bagi adik-adik yang tidak pernah adik-adik bayangkan, yang melampaui dari batas adik-adik. Roh Kudus sanggup untuk melakukannya. Roh Kudus sanggup untuk menolong, memampukan adik-adik, menguatkan adik-adik, melewati segala yang adik-adik tidak mampu untuk lakukan. Yang penting kuncinya adalah kita mau berdoa dan mau memohon pimpinan daripada Roh Kudus. Demikianlah kiranya firman Tuhan, cerita di pagi hari ini menjadi berkat, bahkan menjadi kekuatan bagi kita untuk kita tetap percaya bahwa Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang kita anggap kita tidak mampu untuk melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, untuk aktivitas kita di minggu ini, untuk adik-adik yang kelas Pison dan Gihon, kelas yang balita dan kecil, akan mewarnai gambar. Nah, nanti kakak akan sharing ya gambarnya di grup komisi anak-anak. Lalu minta tolong kepada papa mama atau kakak yang ada di rumah atau opa oma kalau bisa untuk gambarnya di print, kemudian adik-adik bisa mewarnainya sebagus mungkin, sekreatif mungkin, semampunya adik-adik. Kemudian jangan lupa dikirimkan ke Google Form yang ada di grup komisi anak. Sedangkan untuk kakak-kakak kelas besar dan kelas pra-remaja, untuk kelas 4 dan kelas Inggris akan mengerjakan teka-teki silang. Kakak akan mengirimkan juga ya teka-teki silangnya ke grup komisi anak-anak. Lalu kalau anak-anak bisa di print, boleh di print. Kalau misalnya nggak bisa, nggak apa-apa, ditulis saja jawabannya di kertas, kemudian bisa difoto dan dikirimkan juga ke Google Form ya. Nah, untuk teka-teki silangnya ini, adik-adik bisa menjawab dengan membaca dari kitab Kisah Rasul pasal yang pertama sampai dengan pasal yang kedua.
Adik-adik pasti akan menemukan jawabannya di sana. Oke, kakak tunggu ya untuk aktivitasnya. Jangan lupa tetap semangat, tetap percaya selalu kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari yang indah, di mana kami anak-anak-Mu boleh bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu, boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Roh Kudus Engkau berikan bagi kami, menjadi penolong bagi kami, menjadi penghibur bagi kami, yang selalu menguatkan kami, yang selalu memampukan kami untuk melakukan hal-hal yang mungkin kami tidak dapat lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami bangga karena kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Biarlah Tuhan ajar kami sebagai anak-anak-Mu untuk kami selalu percaya, kami selalu taat, bahkan setia hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam kehidupan mereka. Biarlah firman Tuhan terus bertumbuh di dalam hati dan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau Allah kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, gimana adik-adik semua? Sudah mengenal ya siapa tadi orang atau apa ya tadi yang bisa menyelamatkan hidup kita? Apa tadi kira-kira? Masih ingat kan yang sudah dijelaskan oleh Kak Elis tadi? Roh Kudus yang dapat menyelamatkan, dapat menolong kita semua, ya. Oke, pasti adik-adik semua sudah bisa mengerti tentang bacaan firman yang tadi sudah disampaikan. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk menaikkan pujian persembahan kita pada hari ini. Kak Vita mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri kembali. Sudah, dan kita mau menyanyikan, mau memuji Tuhan dengan lagu Kasih-Nya Seperti Sungai. Tuhan Yesus, terima kasih atas persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi persembahan ini Tuhan. Kiranya pula persembahan ini dapat menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi berkat untuk pelayanan di Komisi Anak GKI Batu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan kakak-kakak yang ada di Komisi Anak GKI Batu Tuhan. Kiranya Tuhan memelihara, Tuhan memberikan kekuatan agar kakak-kakak Komisi Anak GKI Batu dapat senantiasa melayani dengan hati yang baik Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk kami semua, untuk adik-adik di Komisi Anak GKI Batu. Kiranya Tuhan dapat memberikan hati yang tetap setia untuk melayani-Mu, untuk memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus,
Kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati segala pekerjaan orang tua kami sehingga kami juga dapat dipelihara atas hal itu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Engkau dapat menjauhkan segala mara bahaya yang ada di negara ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk pendidikan yang tengah kami lakukan Tuhan. Kiranya apapun proses pendidikan yang kami jalani Tuhan dapat Engkau lancarkan. Karena hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum Kak Vita menutup ibadah kita pada hari ini, adik-adik jangan lupa untuk melakukan aktivitas yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Elis. Ya, dan dikumpulkan di mana? Dikumpulkan di Google Form yang sudah ada pada grup WA Komisi Anak DKI Banten. Nah, adik-adik, yuk Kak Vita mau ajak adik-adik semua untuk memuji nama Tuhan lagi dengan hatiku penuh nyanyian. Adik-adik, kita mau berdoa penutup sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini ya. Mari kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya firman yang telah kami dengar, ibadah yang kami lakukan hari ini dapat menjadikan kami anak-anak yang setia untuk melayani-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa lagi ya, Kak Vita ingetin, dikumpulkan aktivitasnya di Komisi Anak DKI Batu. Dan sampai ketemu minggu depan.